Kalau kita ngomongin korupsi, yang kebayang mungkin ya itu-itu aja. Amplop coklat, deal-deal di bawah meja. Tapi gimana kalau ternyata playbooknya para koruptor itu udah diupdate? Jauh lebih canggih, jauh lebih licik. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, belum lama ini KPK nemuin sesuatu yang mereka sebut sebagai modus operandi baru. Dan ini bukan kasus sembarangan loh. Kasusnya ini nusuk langsung ke jantung sistem peradilan kita. Ya, tempat yang semestinya jadi benteng terakhir keadilan. Jadi, kita buang jauh-jauh deh bayangan klasik soal serah terima uang tunai. Ini beda. Uang haramnya itu justru dimasukin ke sistem keuangan yang legal, diputar-puterin lewat bisnis biasa, sampai jejaknya hilang. Pas keluar, uangnya udah kelihatan bersih. Canggih banget kan cara mereka nyembunyiin jejaknya? Kalau di dunia anti pencucian uang, teknik kayak gini tuh namanya layering. Jadi sengaja dibikin berlapis-lapis transaksinya biar sumber aslinya jadi kabur. Nah, yang bikin makin ngeri, ternyata kasus di pengadilan ini cuma puncak gunung esnya aja. Oke, jadi kita lihat ada dua wajah korupsi yang kontras banget di sini. Satu sisi ada di dunia peradilan. Nah, di sisi lainnya, kita geser sedikit ke gerbang ekonomi utama negara kita, pelabuhan. Tepatnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan di sini, kita nggak lagi ngomongin satu atau dua oknum nakal ya. Ini tuh udah kayak jaringan yang terorganisir rapi. Skalanya, bikin geleng-geleng kepala. Coba kita lihat deh angkanya biar kebayang. 40,5 miliar rupiah. Wow, ini bukan lagi uang kaget. Ini udah kayak harta karun. Dan semua itu diduga dikumpulin cuma buat satu hal. Tutup mata. Biarin aja barang-barang ilegal itu masuk dengan lancar. Angka segitu gedenya jelas nggak kekumpul dalam semalam. Ini bukan deal sekali jalan terus selesai. Kata KPK, ini tuh konspirasi yang terencana banget, sistematis. Udah kayak mesin yang terawat baik, jalan terus tiap bulan. Dari timeline ini kita bisa lihat kan polanya, mulai dari persekongkolan jahat di bulan Oktober sampai setoran bulanan yang angkanya fantastis. Nah pertanyaannya, gimana sih sebenarnya playbook atau cara main mereka ini di lapangan? Kok bisa semulus itu? Nah, ini dia kuncinya. Mau itu di pengadilan atau di pelabuhan, para koruptor ini sebenarnya nggak bikin celah baru. Mereka itu pinter. Mereka cuma manfaatin kelemahan-kelemahan yang, ya, emang udah ada di dalam sistemnya. Coba bayangin deh, ada dua gerbang impor, ada jalur merah, ini yang pemeriksaannya super ketat, dibongkar semua, terus ada jalur hijau, ini buat yang udah dipercaya, pemeriksaannya minim. Nah permainannya simpel aja, bayar oknum, dan kontainer yang seharusnya lewat jalur merah, tiba-tiba bisa dapat tiket VIP buat lewat jalur hijau, mulus tanpa hambatan. Dan ini akibatnya di dunia nyata, ini kata KPK langsung ya, barang-barang KW, barang ilegal bisa bebas masuk ngebanjirin pasar kita. Artinya apa? Ya artinya perbatasan negara kita itu sebenarnya udah dijebol, tapi dari dalam. Jadi kalau di bea cukai yang diakalin itu jalurnya, di pengadilan yang diakalin itu aliran uangnya, lewat si money changer tadi. Polanya sama persis, bikin jejaknya jadi kabur. Tapi semua ini kan bikin kita mikir, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Secara logika kan gini, kalau gaji pejabat udah tinggi, gaji sultan lah istilahnya, harusnya godaan korupsi berkurang dong. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Coba kita lihat kasus hakim deh, yang gajinya baru aja naik gila-gilaan. Coba lihat grafiknya deh, kenaikannya itu bukan cuma 10-20%, tapi 280%. Luar biasa kan, lonjakan yang masif banget. Nah, pertanyaannya jadi makin jelas, kenapa gaji segede itu masih belum cukup juga buat jamin integritas? Dan ternyata, menurut para ahli, mungkin selama ini kita salah fokus. Katanya, masalahnya itu bukan di seberapa tebal gaji mereka, tapi seberapa besar peluang korupsi yang kebuka lebar di depan mata mereka. Coba kita analogikan korupsi ini kayak tanaman beracun ya. Gaji yang kecil mungkin cuma pupuknya, tapi akarnya itu jauh lebih dalam. Akarnya itu ya kombinasi dari kekuasaan yang gede banget, pengawasan yang minim, plus aturan main yang rumit. Nah, tiga hal ini yang jadi tanah subur buat korupsi tumbuh terus. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Diskresinya tinggi, tapi kontrolnya sangat-sangat minim. Artinya, ini bukan lagi soal 1-2 orang yang serakah. Ini masalah struktural. Ini soal desain sistemnya yang salah. Nah, kalau sistemnya yang rusak, pertanyaannya, bisa nggak sih diperbaiki? Iya jelas, setelah skandal segede ini kebongkar, suara-suara yang minta perubahan jadi makin kenceng. Fokusnya sekarang udah bukan lagi nanya apa masalahnya, tapi udah geser ke, oke, terus gimana cara kita mutusin rantai setan ini? Beberapa ide konkret pun mulai muncul nih. Misalnya, Komisi Yudisial jangan cuma bisa kasih rekomendasi, tapi keputusannya harus mengikat. Terus yang paling penting, hukumannya harus benar-benar berat biar ada efek jerah.
Intinya simple. Perkecil kesempatannya, perketat kontrolnya, dan perberat hukumannya. Jadi kesimpulan besarnya udah jelas banget. Ini tuh bukan cuma soal serakahnya 1-2 orang. 2 kasus yang kita bahas tadi itu cuma gejala. Gejala dari penyakit yang lebih dalam, yaitu kelemahan struktural di institusi-institusi kita yang paling vital. Ujung-ujungnya, kita kembali ke pertanyaan fundamental ini. Sebenarnya, manusianya yang rusak atau sistemnya yang merusak manusianya? Memang, benerin sistem itu susah banget. Tapi kalau kita biarin aja begini, ya artinya kita juga ngebiarin korupsi dengan playbook baru ini jalan terus. Jadi, tantangan buat kita semua sebenarnya simple. Jangan cuma diam.